Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang strategi unit bisnis. Pada kelompok 5 ini terdiri dari yang pertama, Anis Jihan Hamidah dengan NPM 203402416131 dan saya sendiri, Eka Oktaviani dengan NPM 203402416130. Strategi unit bisnis. Strategi dalam ruang lingkup unit bisnis terkonsentrasi kepada bagaimana sukses memenangkan pasar. Namun demikian, strategi unit bisnis tetap selaras dengan strategi pada level perusahaan. Analisis yang kompetitif termasuk mengumpulkan data-data intelijen kompetitif adalah titik awal membuat bisnis unit strategi. Anda dapat mencari tahu kompetensi inti sehingga Anda dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dari berbagai cara. Strategi dalam unit bisnis akan sangat tampak pergerakannya karena terkait langsung dengan pekerjaan masing-masing orang. Ketika orang-orang memahami bagaimana mereka dapat membantu unit bisnis mereka, atau dengan kata lain menang, Anda memiliki dasar menentukan tenaga kerja produktif dan termotivasi. Dengan demikian, penting bagi Anda untuk mendefinisikan secara jelas misi, visi, dan nilai-nilai dari unit bisnis. Selanjutnya, perusahaan yang menghasilkan berbagai jenis produk akan bersaing di berbagai tingkat bisnis atau pasar. Dengan demikian, strategi bisnisnya dapat ditekankan pada strategi unit bisnis, strategi business group, strategi business segment, dan natural business unit atau product market units. Pada prinsipnya, SBU memiliki karakteristik sebagai berikut. Menurut Abeli dan Hammond pada tahun 1979, yang pertama memiliki misi dan strategi, yang kedua menghasilkan produk atau jasa yang berkaitan dengan misi dan strategi, yang ketiga menghasilkan produk atau jasa secara spesifik, dan yang terakhir yaitu dapat bersaing dengan pesaing yang telah diketahui dengan jelas. SBU memiliki pengertian yang berbeda untuk setiap perusahaan yang berbeda. Jadi, SBU dapat meliputi satu atau lebih divisi, lini produk, atau berupa satu jenis produk atau merek saja. Konsep strategi berkembang mulai dari sekedar alat untuk mencapai tujuan, kemudian berkembang menjadi alat menciptakan keunggulan bersaing, dan selanjutnya menjadi tindakan dinamis untuk memberi respon terhadap kekuatan-kekuatan internal dan eksternal, sampai menjadi alat untuk memberikan kekuatan motivasi kepada stakeholder agar perusahaan tersebut dapat memberikan kontribusi secara optimal. Menjelang akhir abad ke-20, konsep strategi berubah menjadi pemahaman keinginan konsumen di masa yang akan datang, dengan memperhatikan konsep dinamik dan pengembangan pencapaian strategis untuk merebut peluang dengan menggunakan konsep kompetensi inti. Konsep kompetensi inti adalah sekumpulan keterampilan dan teknologi dan bukan satu keterampilan atau teknologi yang berdiri sendiri. Misalnya, kompetensi Motorola dalam mempercepat waktu siklus produksi atau meminimalkan waktu antara tibanya pesanan pelanggan dan dipenuhinya pesanan tersebut didasarkan pada beragam keterampilan. Kompetensi itu meliputi disiplin desain yang memaksimalkan kesamaan di antara satu lini produk, manufaktur yang fleksibel, sistem pemasukan pesanan yang canggih, pengendalian persediaan dengan prinsip just in time, model MRP yang akurat, serta manajemen pemasok. Kompetensi ini mencerminkan hasil akumulasi pembelajaran dalam berbagai keterampilan dan berbagai unit organisasi. Persaingan perusahaan adalah perlombaan untuk memahirkan kompetensi serta untuk memperoleh posisi pasar dan pengaruh pasar. Untuk memiliki kompetensi inti, perusahaan harus memiliki 3 kriteria. Yang pertama, ada nilai bagi perusahaan atau customer perceived value, yaitu keterampilan yang memungkinkan suatu perusahaan menyampaikan manfaat yang fundamental kepada pelanggan. Pertanyaan yang perlu dijawab adalah mengapa pelanggan bersedia membayar lebih mahal atau lebih murah untuk suatu produk atau jasa dibandingkan dengan produk atau jasa yang lainnya.
Yang kedua, ada diferensiasi bersaing atau competitor differentiation, yaitu kemampuan yang unik dari segi daya saing. Jadi, ada perbedaan antara kompetensi yang diperlukan dan kompetensi pembeda. Tidak layak menganggap suatu kompetensi sebagai inti jika ada di mana-mana atau dengan kata lain mudah ditiru oleh pesaing. Yang terakhir ada dapat diperluas atau extendability, karena kompetensi inti merupakan pintu gerbang menuju pasar masa depan. Kompetensi ini harus memenuhi kriteria manfaat bagi para pelanggan dan keunikan bersaing. Setelah itu, kompetensi inti harus dapat diperluas sesuai dengan keinginan konsumen masa depan. Dengan demikian, kompetensi tidak menjadi usang meskipun kompetensi inti mungkin saja kehilangan nilainya sepanjang waktu. Strategi Business Unit pertama kali diperkenalkan tahun 1979 oleh MC Kinsey & Co. dalam kerjasamanya dengan General Electric. SBU didefinisikan sebagai suatu cara mengelola sebuah bisnis sehingga tiap unit menjual sekumpulan produk atau jasa kepada sekumpulan pelanggan dalam persaingan dengan sekumpulan pesaing. Ciri-ciri SBU terdiri atas 5 aspek, yaitu yang pertama, eksternal fokus adalah pengelolaan dan pengorganisasian suatu SBU yang mengacu pada permasalahan yang timbul karena faktor-faktor eksternal. Yang kedua, identifiable competitor adalah SBU yang didesak sedemikian rupa sehingga para pesaing SBU tersebut dapat teridentifikasikan. Yang ketiga, autonomous profit center adalah SBU yang berperan sebagai suatu bisnis tersendiri dengan tujuan serta sasarannya sendiri yang dipimpin oleh seorang manajer. Yang keempat, district marketing strategi adalah sesuai SBU yang memiliki strategi pemasaran tersendiri dan berbeda dengan unit bisnis lainnya. Yang terakhir ada separate accounting adalah SBU yang bersaing sebagai unit yang terdiri sendiri dan harus dapat menghitung keuntungan dan biaya bayarnya sendiri sehingga ia harus mampu memiliki sistem pembukuan yang terpisah dari unit lainnya. Persaingan antar perusahaan dapat diverifikasi untuk berlangsung pada tingkat korporat. Sebaliknya, unit bisnis dalam satu perusahaan P&G Pampers unit bersaing dengan unit bisnis dalam perusahaan lain. Kantor korporat dari perusahaan dengan diversifikasi tidak menghasilkan laba dari dirinya sendiri, melainkan pendapatan dihasilkan dan biaya ditanggung dalam unit-unit bisnis. Strategi unit bisnis bergantung kepada dua aspek yang saling berkaitan, yaitu misinya, apakah tujuan keseluruhannya, dan keunggulan kompetitifnya. Bagaimana sebaiknya unit bisnis bersaing dalam industrinya untuk melakukan misinya. Selanjutnya, misi unit bisnis. Pada perusahaan dengan diversifikasi, salah satu tugas dari manajemen senior adalah mengalokasikan sumber daya, yakni membuat keputusan mengenai penggunaan kas yang dihasilkan dari beberapa unit bisnis untuk mendanai pertumbuhan dalam unit bisnis lain. Beberapa model perencanaan telah dikembangkan untuk membantu manajer level korporasi dalam mengalokasikan sumber daya secara efektif. Dari banyak model perencanaan, dua yang paling banyak digunakan adalah Boston Consulting Group Matrix, pembagian pertumbuhan 2x2 model BCG, dan General Electric Company atau MC Kinsey & Company, model perencanaan General Electric. Dua model ini memiliki metode yang berbeda untuk menentukan misi untuk setiap unit bisnis. Tapi kedua model ini sama-sama membagi unit bisnis ke dalam 4 jenis misi, yaitu build atau bangun, meningkatkan pangsa pasar sekalipun harus mengorbankan aliran kas atau earning jangka pendek, hold atau pertahankan, melindungi pangsa pasar dari unit bisnis dan posisi kompetitifnya, harvest atau panen, memaksimalkan earning jangka pendek dan aliran kas walaupun harus mengorbankan pangsa pasar. Dan yang terakhir ada divest atau divestasi,
Apakah akan mundur dari bisnis baik lewat likuidasi atau penjualan segera? Pada slide kali ini terdapat gambar matriks BCG. Di sebelah kanan terdapat question mark dan dog, dan di sebelah kiri terdapat star dan cash flow. Keterangannya, yang pertama, unit bisnis yang termasuk dalam kuadran question mark mungkin juga didivestasi atau dijual bila kebutuhan kas unit bisnis tersebut untuk membangun posisi persaingan sangat tinggi. Yang kedua, ada unit bisnis yang termasuk dalam kuadran star yang secara seimbang unit-unit ini bersifat swasembada atau self-sufficient dan tidak memerlukan kas dari bagian lain di organisasi tersebut. Yang ketiga, unit bisnis yang termasuk dalam kuadran cash cow adalah berdasarkan nilai bersih, unit-unit yang menghasilkan jumlah arus kas positif yang signifikan. Dan yang terakhir ada unit bisnis yang termasuk dalam kuadran dog, yang dimana bisnis seperti ini harus dijual atau didivestasi kecuali bila ada kemungkinan baik untuk membuatnya menjadi menguntungkan. Model BCG memandang pertumbuhan industri sebagai indikator daya tarik relatif industri tersebut dan pangsa pasar relatif sebagai indikator posisi persaingan relatif dari suatu unit bisnis dalam unit bisnis tertentu. BCG menunjuk pangsa pasar sebagai variabel strategi premier karena pentingnya pangsa pasar dalam gagasan mengenai kurva belajar. Menurut BCG, biaya per unit berkurang dengan tingkat yang sama dapat diprediksikan dengan jumlah unit yang dihasilkan dalam waktu tertentu atau pengalaman kumulatif. Karena para pemimpin pasar memiliki akumulasi pengalaman produksi terbesar, maka perusahaan seperti ini harus memiliki biaya yang paling rendah dan laba yang paling tinggi dalam industri tersebut. Hubungan antara pangsa pasar dan profitabilitas juga secara empiris didukung oleh database Profit Impact of Market Strategy atau PIMS. Walaupun kurva belajar merupakan analisis yang kuat, konsep tersebut memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, konsep tersebut berlaku pada produk yang tidak didiferensiasikan, di mana basis persaingan utama adalah pada harga. Yang kedua, dalam situasi tertentu, peningkatan dalam teknologi proses mungkin memiliki dampak yang lebih besar pada pengurangan biaya per unit dibandingkan dengan volume kumulatif itu sendiri. Yang ketiga, ada kerja keras yang agresif untuk mengurangi biaya-biaya melalui produksi terakumulasi dari barang yang terstandarisasi dapat menimbulkan hilangnya fleksibilitas di pasar. Yang keempat, ada komitmen pada konsep kurva belajar dapat semangat merugikan bila teknologi baru muncul dalam industri tersebut. Dan yang terakhir, pengalaman bukanlah satu-satunya pemicu biaya. Pemicu lain yang mempengaruhi perilaku biaya adalah skala, lingkup, teknologi, dan kompleksitas. Selanjutnya, pada gambar di samping terdapat keterangan sebagai berikut. Matriks General Electric Company atau MC Kisne dan Company serupa dengan matriks BCG dalam membantu korporasi untuk menerapkan misi di seluruh unit-unit bisnisnya. Walaupun demikian, metodologinya berbeda dengan pendekatan BCG dalam hal-hal berikut ini. Yang pertama, BCG menggunakan tingkat pertumbuhan industri sebagai wakil atau proksi untuk daya tarik industri. Dalam matriks General Electric, daya tarik industri didasarkan pada penilaian tertimbang atas faktor-faktor seperti besarnya pangsa pasar, pertumbuhan pasar, penghalang untuk memasuki pangsa pasar, teknologi yang using, dan sejenisnya. Yang kedua, ada BCG menggunakan pangsa pasar relatif sebagai proksi untuk posisi persaingan yang dimiliki oleh unit bisnis saat ini. Matriks General Electric di lain pihak menggunakan beragam faktor seperti pangsa pasar, kekuatan distribusi, dan kekuatan rekayasa untuk menilai posisi persaingan dari unit bisnis tersebut. Keunggulan kompetitif unit bisnis. Setiap unit bisnis harus mengembangkan keunggulan kompetitifnya untuk dapat melaksanakan misinya.
Dalam mengembangkan keunggulan kompetitif unit bisnis, perlu diperhatikan 3 hal, yaitu apa struktur industri di tempat unit bisnis beroperasi, bagaimana unit bisnis seharusnya mengeksploitasi struktur industri, dan apa yang akan menjadi dasar keunggulan kompetitif unit bisnis. Michael Apter mendeskripsikan 2 pendekatan analisis untuk mengembangkan keunggulan kompetitif yang superior, yaitu analisis industri atau industri analisis dan analisis rantai nilai atau value chain analysis. Pada slide ini, yang pertama adalah analisis industri. Analisis industri merupakan studi yang menunjukkan bahwa rata-rata profitabilitas industri sejauh ini merupakan prediktor paling signifikan dari kinerja perusahaan menurut Porter. Struktur industri harus dianalisis terkait dengan kekuatan kolektif dari 5 competitive force. Yang pertama, intensitas persaingan antara para kompetitor yang ada. Faktor-faktor yang mempengaruhi persaingan secara langsung adalah pertumbuhan industri, diferensiabilitas produk, jumlah dan keanekaragaman pesaing, tingkat biaya tetap, hambatan untuk keluar dari industri, dan entertainment over capacity. Yang kedua, bargaining power atau daya tawar pelanggan. Faktor-faktor yang mempengaruhi bargaining power pelanggan adalah jumlah pembeli, switching cost, atau biaya peralihan, pembeli, kemampuan pembeli untuk integrate backward, dampak produk dari unit bisnis pada total cost pembeli, dampak produk unit bisnis pada kualitas atau kinerja produk pembeli, dan signifikasi volume unit bisnis bagi pembeli. Dan yang ketiga, bargaining power daya tawar supplier. Faktor-faktor yang mempengaruhi bargaining power supplier adalah jumlah supplier, kemampuan supplier untuk integrate forward, kehadiran input substitusi, dan pentingnya volume unit bisnis bagi supplier. Yang keempat, ancaman dari pengganti. Faktor-faktor yang mempengaruhi barang substitusi adalah harga atau kinerja relatif barang substitusi, switching cost, pembeli, dan kecenderungan pembeli untuk menggunakan barang substitusi. Dan yang kelima adalah ancaman dari pendatang baru yang masuk industri. Faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan pendatang baru adalah persyaratan modal, akses terhadap saluran distribusi, economies of scale, diferensiasi produk, kompleksitas teknologi dari produk atau proses, tindakan balasan yang diperkirakan dari perusahaan-perusahaan yang sudah ada, dan kebijakan pemerintah. Lalu ada 3 observasi yang dibuat sehubungan dengan analisis industri. Yang pertama, semakin kuat 5 kekuatan tersebut, semakin rendah juga kemungkinan profitabilitas dari industri itu. Dan yang kedua, bergantung pada kekuatan relatif dari 5 kekuatan itu, masalah strategis kunci yang dihadapi oleh unit bisnis tersebut akan berbeda dari satu industri ke industri yang lain. Yang ketiga, memahami hakikat setiap kekuatan membantu perusahaan untuk merumuskan strategis yang efektif. Slide berikutnya adalah tentang keunggulan bersaing generik. Analisis 5 kekuatan merupakan titik awal untuk mengembangkan keunggulan persaingan karena ini membantu mengidentifikasi kesempatan dan ancaman dalam lingkungan eksternal. Dengan pemahaman ini, Porter mengklaim bahwa unit bisnis memiliki 2 cara generik untuk merespon terhadap kesempatan dalam lingkungan eksternal dan mengembangkan keunggulan kompetitif yang berkesinambungan, yaitu biaya rendah dan diferensiasi. Biaya rendah kepemimpinan dapat diperoleh melalui beberapa pendekatan seperti skala ekonomis dalam produksi, dampak kurva belajar, pengendalian biaya yang ketat, dan minimalisasi biaya dalam beberapa area seperti penelitian dan pengembangan jasa tenaga, penjualan atau periklanan. Dan diferensiasi, fokus utama strategi ini adalah melakukan diferensiasi penawaran produk yang dihasilkan oleh unit bisnis, sehingga menciptakan sesuatu yang dipandang oleh pelanggan sebagai sesuatu yang unik. Analisis rantai
nilai atau value chain analysis. Secara intuitif maupun teoritis, keunggulan kompetitif di pasar pada intinya berasal dari penyediaan nilai pelanggan. Lebih baik untuk biaya yang sama atau nilai pelanggan yang sama untuk biaya yang lebih rendah. Rantai nilai keunggulan kompetitif tidak diperiksa secara berarti pada tingkat unit bisnis secara keseluruhan. Analisis rantai nilai berusaha untuk menentukan di bagian mana dari operasi perusahaan, dari desain sampai distribusi, nilai pelanggan dapat ditambah atau dikurangi dengan menganalisis biaya pendapatan dan aktiva secara sistematis. Unit bisnis dapat mencapai keunggulan diferensiasi dengan pengurangan biaya atau cost cum differentiation. Lalu pada slide berikutnya, kerangka rantai nilai adalah metode untuk membagi rantai tersebut dari bahan baku dasar sampai pelanggan pemakai akhir ke dalam kegiatan spesifik untuk dapat memahami perilaku biaya dan sumber diferensiasi. Sedikit perusahaan, bila ada yang melaksanakan seluruh rantai nilai dari sebuah produk dengan sumber daya sendiri, faktanya dalam industri yang sama, perusahaan-perusahaan bervariasi dalam proporsi kegiatan yang dilaksanakan dengan sumber daya sendiri. Rantai nilai membantu perusahaan untuk memahami sistem penyaluran nilai, tidak hanya bagian dari rantai nilai di tempat perusahaan beroperasi. Pemasok tidak hanya menghasilkan dan memberikan input yang digunakan dalam kegiatan nilai perusahaan, tetapi secara signifikan juga mempengaruhi posisi biaya atau diferensiasi perusahaan. Demikian juga tindakan pelanggan dapat memiliki dampak yang signifikan pada keunggulan biaya atau diferensiasi perusahaan. Lalu pada slide berikutnya, analisis strategi dan implementasi PT Unilever. Strategi dalam ruang lingkup unit bisnis terkonsentrasi kepada bagaimana sukses memenangkan pasar. Namun demikian, strategi unit bisnis tetap selaras dengan strategi pada level perusahaan. Analisa yang kompetitif termasuk mengumpulkan data-data intelijen kompetitif adalah titik awal membuat bisnis unit strategi. Anda dapat mencari tahu kompetensi inti sehingga Anda dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dari berbagai cara. Strategi dalam unit bisnis akan sangat tampak pergerakannya karena terkait langsung dengan pekerjaan masing-masing orang. Ketika orang-orang memahami bagaimana mereka dapat membantu unit bisnis, mereka menang. Anda memiliki dasar menentukan tenaga kerja produktif dan termotivasi. Dengan demikian, penting bagi Anda untuk mendefinisikan secara jelas misi dan visi dan nilai-nilai dari unit bisnis. Lalu pada slide ini, perusahaan yang menghasilkan berbagai jenis produk akan bersaing di berbagai tingkat bisnis atau pasar. Dengan demikian, strategis bisnisnya dapat ditekankan pada strategi bisnis unit atau SBU, strategis bisnis group, strategi bisnis segmen, natural business unit atau product market units atau PMU. Pada prinsipnya, SBU memiliki karakteristik sebagai berikut. Padahal tahun 1978, Abel dan Hammond pada tahun 1979 menyebutkan karakteristik seperti yang pertama, memiliki misi dan strategi. Kedua, menghasilkan produk atau jasa yang berkaitan dengan misi dan strategi. Yang ketiga, menghasilkan produk atau jasa secara spesifik. Yang keempat, bersaing dengan pesaing yang telah diketahui dengan jelas. Unit bisnis strategis atau strategi bisnis unit atau bisa disebut SBU adalah unit perusahaan memiliki misi dan tujuan yang tersendiri dan dapat direncanakan dan dievaluasi secara independen dari bagian lain perusahaan. Sebuah SBU merupakan divisi, lini produk, atau merek individual. Lalu pada slide berikutnya terdapat 4 gambar yang merupakan
bentuk dari analisis BCG atau The BCG Matrix pada bisnis PT Unilever. Contohnya seperti yang pertama, personal care seperti sabun Lifebuoy, pasta gigi, Pepsodent, dan lain-lain. Yang kedua seperti Rinso, Domestos, Nomos, dan lain-lain. Yang ketiga, food and beverage seperti produk es krim Walls. Yang keempat, beauty care seperti Pond's. Lalu pada slide ini akan dijelaskan tentang penjelasan analisis matrik BCG. Yang pertama ada dog atau anjing. Divisi kuadran ini dari organisasi memiliki pangsa pasar relatif yang rendah dan bersaing dalam industri yang pertumbuhannya rendah atau tidak tumbuh. Mereka adalah anjing dalam portofolio perusahaan. Karena posisi internal dan eksternalnya lemah, bisnis ini seringkali dilikuidasi, diinvestasi, atau dipangkas. Dengan retrenchment, ketika sebuah divisi menjadi anjing, retrenchment dapat menjadi strategi yang terbaik yang dapat dijalankan. Karena banyak anjing yang mencuat kembali setelah pemangkasan biaya dan aset-aset besar-besaran. Menjadi bisnis yang mampu bertahan dan menguntungkan. Dan yang kedua, question mark. Divisi dalam kuadran ini memiliki posisi pangsa pasar relatif yang rendah, tetapi mereka bersaing dalam industri yang bertumbuh pesat. Biasanya kebutuhan kas perusahaan ini tinggi dan pendapatan kasnya rendah. Bisnis ini disebut tanda tanya karena organisasi harus memutuskan apakah akan memperkuat divisi ini dengan menjalankan strategi intensif atau penetrasi pasar, pengembangan pasar, atau pengembangan produk, atau menjualnya. Lalu, pada slide berikutnya, yang ketiga ada star. Bisnis di kuadran ini disebut juga bintang, mewakili peluang jangka panjang terbaik untuk pertumbuhan dan profitabilitas bagi organisasi. Divisi dengan pangsa pasar relatif yang tinggi dan tingkat pertumbuhan industri yang tinggi seharusnya menerima investasi yang besar untuk mempertahankan dan memperkuat posisi dominan mereka. Kategori ini adalah pemimpin pasar. Namun, bukan berarti akan memberikan kas positif bagi perusahaan, karena harus mengeluarkan banyak uang untuk memenangkan pasar dan mengantisipasi para pesaing. Dan integrasi ke depan, ke belakang, dan horizontal, penetrasi pasar, pengembangan produk, dan joint venture merupakan strategi yang sesuai untuk dipertimbangkan untuk divisi ini. Yang keempat, ada cash cow. Divisi yang berposisi di kuadran ini memiliki pangsa pasar relatif tinggi, tetapi bersaing dalam industri yang pertumbuhannya lambat, disebut sapi perah karena menghasilkan kas lebih dari dibutuhkannya. Mereka seringkali diperah untuk membiayai sektor usaha yang lain. Banyak sapi perah saat ini adalah bintang di masa lalu. Divisi sapi perah harus dikelola untuk mempertahankan posisi kuatnya selama mungkin. Pengembangan produk atau diversifikasi konsentrik dapat menjadi strategi yang menarik untuk sapi perah yang kuat. Tetapi ketika divisi sapi perah menjadi lemah, retrenchment atau divestasi lebih sesuai untuk diterapkan. Selanjutnya, internal perusahaan. Yang pertama ada strength. Strategi promosi produk PT Unilever yang efektif dengan menampilkan model-model yang tipikal muda, berkulit putih, berambut panjang, sehingga memacu konsumen agar lebih spesifik perempuan untuk membeli produk tersebut agar dapat mengalami sendiri hasil yang diterima si model dalam iklan tersebut. Lalu PT Unilever gencar di misi sosial, sehingga kedekatan dengan konsumen dapat terus terjaga. Hal ini terlihat dari pembelanjaan iklan dan promosi yang telah mendorong pertumbuhan penjualan. Di tengah pasar yang kompetitif, PT Unilever Indonesia ini sebagai salah satu perusahaan dengan
belanja iklan terbesar menurut majalah marketing atau Top Brand Survey edisi khusus 2007. Lalu pemimpin pasar consumer goods di Indonesia dan memiliki tim yang terdiri dari orang-orang berdedikasi, terampil dan termotivasi di segenap jajaran. Lalu adanya kenaikan pangsa pasar untuk kategori-kategori penting seperti face care, softly, dan es krim. Dan perencanaan baik dan kerjasama yang erat dengan para pemasok, konsumen, dan distributor untuk menghantar produk-produk dari pabrik ke tempat-tempat penjualan. Dan PT Unilever sudah memiliki jaringan distribusi sendiri sehingga distribusi produknya hingga ke daerah-daerah dapat dilayani. Dan PT Unilever juga mempunyai moto operasional excellent with no compromise on quality. Unilever dalam menjalankan operasinya dijalankan dengan baik tanpa mengabaikan kualitas produk. Lalu ada weakness atau kelemahan. PT Unilever memiliki struktur matriks yang terdapat beberapa tantangan yang mesti dihadapi perusahaan yaitu yang pertama sulitnya koordinasi kegiatan antara departemen yang mempunyai agenda dan jadwal sendiri. Kedua, komunikasi pada karyawan yang bisa menerima pesan yang berbeda-beda. Dan ketiga, resolusi konflik antara inisiatif dari dukungan departemen SDM, keuangan, dan lain-lain. Dengan departemen ini, produk yang biasanya sangat berorientasi komersial dan rendahnya respon pasar terhadap produk-produk tertentu, lalu jumlah karyawan yang tambun, dan birokrasi yang panjang karena kebijakan sentralisasi yang menyebabkan Unilever Indonesia tidak bisa begitu saja memutuskan sesuatu. Lalu lambatnya konsolidasi intern dalam mengambil keputusan. Lalu ketidakjelasan sertifikat halal untuk produk tertentu. Mayoritas produk Unilever memiliki entry barrier rendah dan growth omset penjualan di bawah rata-rata industri. Lalu pada eksternal perusahaan ada opportunities atau kesempatan. Yang pertama, stabilitas ekonomi yang relatif baik dengan pertumbuhan yang mengembirakan bagi ekonomis Indonesia sebesar 6,34%. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang kuat di wilayah pulau-pulau seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Dan yang ketiga, tingginya kepuasan konsumen terlihat dari predikat prima indeks kepuasan konsumen. Yang keempat, banyaknya pemain pasar nasional yang belum memiliki cara produksi kosmetik yang baik. Yang kelima, luasnya potensial market sekitar 250 juta, tepatnya laki-laki 49,94% dan 50,1% perempuan. Dan yang keenam, tingginya tingkat ketergantungan masyarakat akan jenis produk consumer goods. Yang ketujuh, rekomendasi investasi pada saham dengan level beta di bawah 1. Yang kedelapan, tinggi dan stabilnya tingkat kesetiaan masyarakat atas produk consumer goods 83%. Slide berikutnya adalah ancaman atau threats. Adanya kenaikan biaya bahan baku dan bahan kemasan seperti minyak kelapa sawit, gula kelapa, dan bahan berbahan dasar petroleum yang disebabkan oleh kenaikan harga minyak, bahan kimia, dan komoditas lainnya. Tidak stabilnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, melemahnya daya beli konsumen, maraknya pemalsuan dan penyelundupan produk dari Cina, rendahnya infrastruktur yang memadai berupa jalan yang menyebabkan tingginya biaya pemasaran produk, adanya penghapusan subsidi BBM bagi industri, tidak konsistennya pasokan gas dari Pertamina, adanya tren perubahan gaya hidup dari produk tradisional menjadi produk luar negeri, adanya campaign against Unilever oleh Greenpeace akibat pengundulan hutan yang membahayakan komunitas orang hutan, adanya pemboikotan terhadap produk Zionisme termasuk Unilever, produk pesaing dengan harga yang lebih rendah. Sekian dari penjelasan singkat tentang
materi tentang strategi unit bisnis. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan share. Jangan lupa komen juga. Terima kasih.